Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah kidney and dialysis. Overview hemodialysis, yaitu sekilas tentang hemodialisis ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang sangat penting untuk pembuangan limbah tubuh dan menjaga keseimbangan homeostasis tubuh. Gejala baru timbul bila fungsi ginjalnya telah menurun 70%, dengan kata lain sisa 30%. Penyakit ginjal CKD atau chronic kidney disease adalah pembunuh secara diam-diam. Apa itu CKD? CKD atau chronic kidney disease adalah penyakit ginjal yang kronis di mana terjadi kehilangan fungsi ginjal yang bertahap untuk filtrasi limbah dan cairan yang berlebihan di dalam darah dan dikeluarkan melalui kencing. Gambar kiri yang atas adalah gambar ginjal yang sehat, sedangkan yang bawah adalah ginjal yang rusak, yang sakit. Jadi terjadi kerusakan di dalam ginjal. Nah, apa insiden CKD? Insiden CKD pada lansia di atas 65 tahun, yaitu pada usia 65 sampai 74, pada laki-laki perbandingannya adalah 1 dari 5. Sedangkan wanita 1 dalam 4. Pada lansia di atas 75 tahun, insidensia 5 dalam 10. Apa penyebab CKD? Penyebab yang paling sering adalah hipertensi dan diabetes. Bisa tipe 1 atau tipe 2. Penyebab lainnya adalah trauma ginjal, radang ginjal, batu ginjal, kista ginjal, obesitas, dehidrasi, obat-obat, riwayat keluarga, dan autoimun atau lupus. Berikut ini adalah stadium CKD. Gambar kiri memperlihatkan stadium CKD, stadium 1, yaitu disebut juga stadium yang normal, di mana GFR-nya masih di atas 90. GFR adalah glomerular filtration rate-nya. Stadium kedua, yaitu stadium yang ringan, di mana GFR-nya sekitar 60 sampai 89. Stadium ketiga adalah stadium yang sedang. Ada 2, yaitu 3A dan 3B. 3A di mana GFR-nya antara 45 sampai 59, sedangkan yang 3B GFR-nya antara 30 sampai 44. Nah, stadium keempat yaitu stadium yang berat, di mana GFR-nya antara 15 sampai 29. Sedangkan stadium kelima yaitu stadium gagal ginjal, di mana GFR-nya di bawah 15. Stadium 5 juga dikenal sebagai end-stage renal disease, yaitu ESRD. Nah, bagaimana gejala dan tanda-tanda CKD? Apa gejalanya? Yaitu tingkat energinya anjlok, yaitu letih, nausea, nek, vomitus, muntah, dan anoreksia. Tidak nafsu makan. Kulitnya kering dan gatal, sering kencing, tetapi volume kencingnya sedikit. Warna kencingnya bisa gelap, yaitu bisa warna coklat atau ungu. Ada darah dalam kencing, yaitu bisa merah, dan kencingnya berbusa. Matanya terlihat bengkak atau di kelopak matanya bengkak, kakinya bengkak karena retensi cairan. Gambar kiri memperlihatkan kakinya bengkak. Dan bisa ada sering kram pada kaki dan nafasnya sesak karena edema paru-paru. Bagaimana diagnosa CKD? Yaitu riwayat penyakit, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, yaitu laboratorium, pemeriksaan lab darah, yaitu blood serum test, pemeriksaan urin, urinalisis atau urin test, pemeriksaan ultrasound ginjal, CT scan, MRI, dan biopsi ginjal. Pada pemeriksaan lab, yang perlu dilakukan adalah eGFR, yaitu Estimated Glomerular Filtration Rate.
nilai normalnya adalah di atas 90. Nah, level kreatininnya pada yang normal laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per desiliter. Sedangkan wanita 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter. Blood urea nitrogennya yaitu normal sekitar 7 sampai 25 mg per desiliter. UACR test yaitu urin albumin kreatinin rasio. Normalnya di bawah 30 mg per gram. Albumin 3,4 sampai 5,4 gram per desiliter atau 34 sampai 54 gram per liter. Nah, bagaimana terapi CKD? Apa yang harus dilakukan pada CKD? Yaitu dilakukan hemodialisis, yaitu kidney dialysis atau peritoneal dialysis. Gambar sebelah kiri adalah kidney dialysis. Yang kanan adalah peritoneal dialysis, yaitu dalam rongga peritoneum. Dimasukkan cairan dialisat, kemudian didiamkan sekitar beberapa jam, lalu yang kotorannya dialisatnya dikeluarkan dan dibuang. Dikatakan peritoneal dialisisnya lebih fisiologis dibandingkan dengan hemodialisis. Tetapi perlu skill untuk pemasangan kateternya. Dan pada peritoneal dialisis tidak diperlukan heparin, sedangkan pada hemodialisis diperlukan pemberian heparin untuk mencegah pembekuan darah. Apa itu hemodialisis atau kidney dialysis? Gambar kiri memperlihatkan hemodialisis. Jadi, hemodialisis atau kidney dialysis adalah proses pembersihan darah dari orang yang ginjalnya tidak berfungsi normal. Jadi, untuk membersihkan darah ini diperlukan mesin dialisis, yaitu ginjal buatan, artificial kidney, atau disebut juga dialiser. Apa beda dialisis dan hemodialisis? Dialisis adalah prosedur membantu darah difilter oleh mesin yang bekerja seperti ginjal, yaitu artificial kidney. Sedangkan hemodialisis adalah seluruh darah yang sirkulasi di luar tubuh dalam mesin dialiser yang terdapat di luar tubuh. Apa tujuan dialisis atau hemodialisis? Gambar kiri adalah contoh dialisis. Tujuan dialisis adalah untuk memelihara homeostasis yang stabil pada fungsi ginjal yang menurun, untuk menyaring limbah, garam, dan cairan dari darah. Bila ginjalnya tidak sehat atau sakit, atau tidak berfungsi dengan normal, misalnya ada gagal ginjal. Jadi dengan dialisis masih bisa melanjutkan kehidupannya yang aktif meskipun ada gagal ginjal. Jadi dengan kata lain, tujuan hemodialisis adalah untuk membersihkan darah atau cuci darah pada gagal ginjal. Misalnya adanya uremia, asidosis, dan kelebihan cairan dalam darah. Nah, indikasi hemodialisis. Apa indikasi hemodialisis? Indikasinya adalah pada gagal ginjal, kidney failure, pada acute kidney injury, yaitu keadaan akut, dan juga pada keadaan kronik, CKD, chronic kidney disease, dan pada end-stage renal disease, yaitu ESRD. Ada 5 kondisi yang perlu dilakukan dialisis, yaitu hiperkalemia yang tidak terkontrol, adanya asidosis, adanya gejala uremia. Misalnya adanya nausea, pruritus gatal-gatal, malaise, itu letih lesu, adanya kelebihan cairan yang resisten terhadap terapi, dan adanya CKD atau chronic kidney disease stadium kelima. Nah, berapa level kreatinin untuk dialisis? Menurut National Kidney Foundation, guideline-nya rekomendasikan dimulai dialisis bila fungsi ginjalnya drop di bawah 15% atau dengan gejala berat yang disebabkan oleh penyakit ginjal, seperti adanya sesak napas, keletihan, otot kram, nausea, atau muntah. Berikut ini adalah bapak dialisis, yaitu Willem Johan Kolff.
lahir pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 2009. Jadi usianya 98 tahun. Dan beliau membuat mesin dialisis yang pertama di Belanda pada Perang Dunia Kedua. Saat itu kekurangan bahan, jadi dibuat dari tutup sosis, kaleng, mesin cuci, dan air garam. Ia telah berhasil menyelamatkan lebih dari 800 orang pada zaman Nazi dengan bersembunyi di rumah sakit dan dikemukakan di kemudian hari menciptakan jantung buatan atau heart, artificial heart. Nah, gambar sebelah kanan adalah mesin dialisis yang dibuatnya sekitar tahun 1942 bulan Oktober. Nah, berikut ini gambar yang kiri memperlihatkan mesin dialisis yang modern, sedangkan yang sebelah kanan adalah mesin dialisis yang baru dengan seri 4008S. Di mana hemodialisis dapat dilakukan? Hemodialisis dapat dilakukan di rumah sakit, di dialisis center, di klinik dialisis, di rumah sendiri, dan di badan sendiri. Gambar yang kiri memperlihatkan hemodialisis center, sedangkan yang gambar kanan adalah artificial kidney yang dipasang di badan, yaitu pada end-stage kidney. Berikut ini adalah hemodialisis di rumah, home hemodialisis. Jadi bisa dilakukan santai sambil baca buku atau nonton TV. Ada 3 tipe, yaitu standar home hemodialisis. Dilakukan 3 kali per minggu untuk 3-5 jam. Kedua adalah short daily hemodialysis, dilakukan 5-7 kali per minggu untuk 2-4 jam. Yang ketiga adalah nightly home hemodialysis, yaitu dilakukan 3-6 kali per minggu pada saat tidur. Gambar sebelah kanan memperlihatkan mesin dialisis yang portable, yaitu disupport oleh pemerintah, disalurkan melalui rumah sakit. Bagaimana hemodialisis dilakukan? Gambar kiri memperlihatkan cara hemodialisis, yaitu dilakukan dengan cara darah dikeluarkan dari tubuh dan difilter melalui mesin dialisis, yaitu artificial kidney, melalui tabung filter, kemudian darah yang bersih dikembalikan ke dalam tubuh. Gambar kanan memperlihatkan apa yang terjadi dalam tabung dialiser. Darah keluar, masuk ke dalam tabung di atas, dan di atas dialirkan cairan dialiser, kemudian melalui filtrasi, darah yang bersih dikembalikan ke dalam tubuh, sedangkan yang dialisis yang kotor ditampung dan dibuang. Berikut ini adalah bioartificial kidney, yaitu implantable artificial kidney yang ditanam di dalam tubuh. Implantable artificial kidney ini pertama dilakukan di University of California, San Francisco. Ya, ukurannya sebesar cangkir kopi. Terdiri dari 2 kompartemen. Kompartemen pertama adalah hemofilter, yaitu terdiri dari membran semi-permeable yang dibuat dari silikon nanoteknologi. Di situ terjadi filtrasi, ya, toksin-toksin, ya, dan juga air, gula, dan garam. Nah, kompartemen kedua adalah yang sebelah kanan, yaitu sel bioreaktor, yaitu isinya adalah sel ginjal. Di situ terjadi reabsorpsi kembali, air, garam, gula, sedangkan yang toksin dan limbah yang lainnya dikeluarkan ke dalam kandung kemih. Gambar di atas memperlihatkan cara masang atau implan daripada artificial kidney ini, yaitu dihubungkan dengan aorta dan vena cava. Kemudian dialisatnya, kotorannya dihubungkan dengan kandung kemih. Gambar sebelah kanan atas ini. Apa efek samping hemodialisis? Efek samping hemodialisis termasuk hipotensi, yaitu darah rendah, infeksi pada tempat suntikan, kram otot,
kulit gatal pada tempat suntikan, blood clot yaitu ada gumpalan darah, perubahan warna kulit gelap itu hiperpigmentasi pada end-stage renal disease ESRD. Karena terdapat retensi pigmen urokrom yang seharusnya dikeluarkan melalui urin. Efek samping peritoneal dialisis termasuk peritonitis yaitu radang peritoneum, hernia, perubahan gula darah, gangguan keseimbangan kalium, dan penambahan berat badan. Obat apa yang perlu hati-hati pada CKD? Yaitu obat yang bersifat nefrotoksik. Obat-obat ini harus dihindarkan pada gagal ginjal. Jadi obat yang perlu hati-hati disesuaikan dosisnya. Misalnya, contohnya obat kolesterol, statin, obat diabetes, obat antihipertensi, obat analgesik antipiretik, NSAID, obat antibiotik, obat MAH, antacid, dan herbal supplement. Juga zat warna untuk pemeriksaan kontras. Nah, bagaimana prognosis atau life expectancy pada hemodialisis? Berapa lama dapat hidup dengan hemodialisis? Di AS, 5-year survival rate-nya adalah sekitar 35%. Dengan kata lain, dari 100 hemodialisis ada 35 yang bisa hidup sampai 5 tahun. Dan pada yang ada diabetes itu angkanya sekitar 25%, jadi seperempatnya. Nah, dikatakan rata-rata harapan hidupnya dialisis adalah sekitar 5-10 tahun. Tetapi ada juga yang bisa hidup lebih dari 20-30 tahun. Apakah ginjal dapat bekerja kembali setelah dialisis? Nah, pada gagal ginjal yang akut, umumnya bisa baik kembali. Ginjal yang bisa mulai bekerja kembali beberapa minggu setelah penyebab yang mendasari telah diobati. Bagaimana bila tidak dilakukan dialisis? Bila tidak dilakukan dialisis, ginjalnya akan makin gagal berfungsi dan akhirnya meninggal. Saat kematian mendekat, akan merasa ngantuk dan makin lemah. Nah, berikut ini adalah makanan yang perlu diperhatikan pada pasien dialisis. Makanan yang harus diperhatikan pada pasien hemodialisis adalah protein berkualitas tinggi. Ya, hindari daging yang diproses seperti hotdog, sosis, cabai kalengan karena mengandung tinggi garam dan fosforus. Nah, makanan yang perlu dihindari pada saat dialisis adalah daging, bacon, seafood, ikan, telur, susu, coklat, kacang-kacangan dan biji-bijian, sayur, dan buah-buahan yang tinggi kalium untuk menghindari terjadinya hiperkalemia. Gambar kanan bawah ini memperlihatkan makanan yang tinggi dengan kalium, yaitu pisang, avokado, sayur warna hijau, beets, brokoli, sweet potato atau ubi manis, dan bean, itu 5 bean, lama bean. Nah, gambar sebelah kiri adalah memperlihatkan makanan yang boleh diberikan pada pasien dialisis, yaitu red grape, yaitu anggur merah, cherries, red bell peppers, strawberries, olive oil, onion, itu bawang merah, cauliflower, garlic, bawang putih, wild salmon, ikan salmon, cranberries, cabbage, dan raspberries. Juga buah-buahan yang rendah kalium, misalnya apple, papaya, pears, sesam, dan nanas. Summary dan conclusion. Sebagai kesimpulannya, ginjal adalah organ yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan homeostasis tubuh. Dialisis atau hemodialisis adalah untuk membersihkan darah, yaitu cuci darah dengan dialiser atau artificial kidney. Ada 2 macam dialisis, yaitu hemodialisis dan peritoneal dialisis. Nah, indikasi dialisis yakni pada penderita gagal ginjal,
CKD dengan fungsi ginjalnya di bawah 15% dan level kreatininnya tinggi. Rata-rata harapan hidupnya pada dialisis adalah 5-10 tahun. Tetapi ada yang bisa hidup 20-30 tahun. Menjaga kesehatan ginjal dan eliminasi akar penyebab gagal ginjal. Perlu diperhatikan makanan sehat, diet dialisis, hindari merokok, alkohol, stres, dan anxiety. Olahraga atau aktivitas fisik, istirahatnya cukup, yaitu tidurnya cukup 6-8 jam per hari. Nah, berikut ini adalah tips untuk menjaga kesehatan ginjal secara alami. Adalah hindari dehidrasi. Jadi jangan sampai kekurangan air minum. Kekurangan minum, dehidrasi. 2, dengan vitamin C, antioksidan, dan mineral. 3, apple, anggur, cranberries, juga lemon juice, madu, kacang merah, buah kurma. Dan perhatikan tekanan darah dan gula darah. Sekian, terima kasih dan salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.